Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu Widayanti. Perkenalkan, saya Lukman Sanjaya dari kelas MJ 218 dengan nomor NIM 250201011051. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu-Ibu Widayanti atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama 1 semester. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Sukses bisnis di era digital. Strategi bisnis tempat untuk bersaing dengan kompetitor bisnis masa kini. Topik pembahasan kali ini bisnis di era digital, langkah tepat memulai bisnis, strategi bisnis di era digital, tips membuat konten untuk pemula, ide bisnis kreatif. Pengembangan bisnis online shop di era digital, mengupas transformasi dan strategi bisnis online masa kini, mata kuliah pengantar bisnis. Apa itu bisnis online? Bisnis online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui platform digital seperti website, marketplace, dan media sosial. Transaksi terjadi secara elektronik tanpa batas waktu dan tempat, memudahkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi kapan saja dan di mana saja. Perkembangan bisnis online itu sangat pesat. Kita coba lihat dari waktu ke waktu. Seperti di era tahun 2000-an awal, internet dan jual beli online. Tahun 2005-an itu munculnya forum dan blog jual beli. Tahun 2010-an lahirnya marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Dan 2015 itu sempat booming yang e-commerce seperti mobile shopping. 2019 dan sampai 2010 pandemi mempercepat transformasi digital. 2020-an social e-commerce dan live streaming shopping. Sekarang mobile e-commerce dan AI sedang mendominasi atau sedang menguasai. Faktor pendukung pertumbuhan bisnis online. Penetrasi internet dan penggunaan smartphone yang masif, kemudahan akses dan beragam pilihan produk, perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen ke digital, dukungan teknologi pembayaran digital dan logistik. Pandemi COVID-19 mempercepat adaptasi digital. Perilaku konsumen. Konsumen kini lebih memilih kemudahan, kecepatan, dan personalisasi dalam berbelanja. Ulasan online dan media sosial sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Belanja mobile semakin mendominasi tren konsumsi digital saat ini. Marketplace, platform terpusat seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak lebih terstruktur, aman, dan memiliki sistem pembayaran terintegritas. Social e-commerce, jual beli melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp lebih personal, interaktif, dan membangun kedekatan dengan konsumen. Strategi pemasaran dan affiliate marketing. 1. Optimasi SEO dan iklan digital, Google Ads dan Facebook Ads. 2. Konten marketing yang menarik dan konsisten. 3. Penggunaan influencer untuk memperluas jangkauan. 4. Analitik data untuk mengoptimalkan strategi digital. 5. Affiliate marketing dengan sistem komisi penjualan. Dampak untuk bisnis online terhadap UMKM. UMKM yang go digital mengalami peningkatan pendapatan sampai dengan 40%. Pasar kini meluas hingga luar daerah bahkan internasional. Namun tantangan teknologi dan kapasitas SDM tetap perlu diatasi agar transformasi digital berjalan optimal. Tantangan bisnis online shop saat ini. 1. Persaingan sangat ketat dan harga yang kompetitif. 2. Kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk. 3. Logistik dan pengiriman masih menjadi kendala. 4. Perubahan algoritma platform memenuhi visibilitas. 5. Risiko penipuan dan perlindungan data. 6. Dan kesulitan membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya, biaya iklan dan digital yang sangat terus-menerus meningkat. Dan terakhir, keterbatasan SDM dan teknologi. Kesimpulan dan prospek.
Manfaatkan era digital untuk membuka peluang baru dan tumbuh bersama. Adaptasi dan inovasi adalah kunci sukses untuk berbisnis online. Bisnis di era digital, menjalankan bisnis dengan persaingan luar biasa, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Memang perlu strategi gitu. Ada berbagai hal yang perlu dipelajari sebagai bekal mengembangkan bisnis dengan sukses sesuai ekspektasi. Tentu salah satunya memahami penggunaan dunia digital dalam berbisnis. Langkah tepat untuk memulai bisnis. Yang pertama tuh tanamkan pola pikir bisnis dengan baik. Kedua, pilih salah satu bisnis dan fokus mengembangkannya. Yang ketiga, menjalankan bisnis dari hal yang disukai. Keempat, riset untuk pengembangan bisnis. Kelima, gunakan sosial media sebagai sarana pemasaran. Enam, terbuka dengan kritik dan saran. Dan terakhir, mulai belajar mengelola keuangan yang baik dan bijak. Catatan yang penting, jangan takut gagal dalam berbisnis, tetapi kita harus terus belajar mengembangkan diri untuk memperbaiki kesalahan. Pengusaha yang baik harus cepat bangkit dan menemukan jalan keluar dari setiap kendala. Strategi bisnis di masa kini itu mulai bisnis dengan sesuatu yang dibutuhkan konsumen, berinovasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ketiga, berikan pelayanan yang terbaik. Keempat, mengaplikasikan digital marketing. Lalu membuat konten untuk perjuangan yang menarik dan unik. Konten jadi salah satu media yang tepat untuk menarik perhatian konsumen dan menawarkan produk atau jasa. Pemanfaatan sosial media akan jauh lebih maksimal jika kontennya juga yang optimal. Trik membuat konten menarik bagi pemula. Riset tren konten saat ini dan buat semenarik mungkin. Harus sesuai dengan target konsumen. 3. Menyesuaikan tipe konten dengan sosial media yang digunakan. 4. Prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi, bisa digunakan untuk membuat konten. Kelima, konsisten adalah hal yang paling penting. Rencana konten. Buat jadwal atau rencana konten paling tidak untuk posting selama sebulan. Catatan dan pertimbangkan konten apa saja bisa dikembangkan dari produk atau jasa bisnis masing-masing. Ide bisnis kreatif. 1. Dropship barang. Ini yang gak pakai modal, bisa dipakai tuh. Jual beli barang dan jasa itu nomor 2. Dan nomor 3, jual karya seni sesuai keahlian. Keempat, jasa desain grafis atau penulis. Kelima, jasa asisten virtual. 6. Bisnis kuliner. 7. Jual makanan ringan. 8. Jual jasa dekorasi. Masih banyak bisnis yang lainnya bisa dicoba. Tinggal mengembangkan kemampuan yang kita miliki saat ini saja. Catatan, pastikan untuk mempertimbangkan dengan baik sebelum memulai menjalankan sebuah bisnis. Tugas berikutnya adalah fokus dan konsisten pada jenis bisnis yang sudah dipilih, ada apapun kendalanya. Terima kasih. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa materi yang saya sampaikan hari ini merupakan hal yang penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Dari pembahasan tersebut, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi juga dapat memahami bagaimana materi tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan nyata. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penjelasan maupun penyampaian. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.